Yang pertama, memang waktu itu diskusinya juga cukup panjang ya, karena yang jelas ini juga untuk Forka pengalaman pertama memproduksi film yang berbasis pada film genre gitu ya. Biasanya kita banyak membuat film drama. Kalau teman-teman yang sudah akrab dengan film-film Forka, lalu kita di kreatif kita mendiskusikan gitu, kalau kita mau mencoba membuat menambah keberagaman sinema Indonesia ini gitu dalam konteks film yang genre, karena memang itu salah satu visi kami ya, diversity sinema gitu, dan itu film-film seperti apa ya yang harus dibuat gitu. Nah terus kemudian kita mendiskusikan dari perspektif kreatifnya, kita mendiskusikan dari perspektif talentnya gitu. Kemudian mulai ketemulah bahwa harus film yang juga ingin menyampaikan sesuatu yang urgent, yang penting, walaupun tetap dikemas dengan lebih dekat ke audiens gitu. Terus kemudian juga yang kedua, faktor yang tidak kalah penting, kita juga harus mendiscover talent baru gitu dalam konteks ini gitu. Nah untuk itulah kemudian jauh sebelum idenya ditemukan, saya juga yang banyak menonton film-film pendek. Saya juga organisasi film festival, saya lihat ada sekolah dan sebagainya, mulai scouting gitu, kira-kira siapa gitu pembuat film yang penting untuk kita discover, penting untuk industri ini lihat gitu. Dan salah satunya, dan menurut saya udah waktunya, Eden Junjung gitu. Mungkin nanti untuk teman-teman atau untuk industrinya ini new talent gitu, tapi buat saya ini bukan kayak instan begitu saja membuat film panjang. Kalau dilihat tadi trailernya sangat matang gitu secara packaging dan sebagainya, sound dan sebagainya, karena memang sudah mungkin 10 tahun ini saya kenal dengan Eden. Film-film pendek seperti apa yang dibuat, kita sering gitu travel bareng ke film festival dan sebagainya, kita sering diskusi gitu. Jadi akhirnya setelah ketemu Eden lah kita baru memformulasikan, oh yuk kita bikin apa yuk untuk film Indonesia. Dan ini jadi hal yang bukan pertama kali untuk Forka Films melahirkan nama-nama baru di industri kan Mas? Dan ini yang emang pengen dijaga oleh Forka Films untuk terus melahirkan nama-nama baru di industri perfilman. Ya, memang itu salah satu visi kita gitu, selain juga menambah keberagaman, diversity film gitu, kemudian discovering talent baru gitu, itu kita pengen selalu seperti itu. Dan tentu saja juga salah satu kunci untuk membuat talent ini lebih terdengar atau terdiscover itu ditemukan itu tadi, ya partner-partner yang bekerja gitu. Itu kemudian saya hampir nggak ada kompromi bahwa ini harus dimainkan oleh seseorang yang tepat gitu ya, yang kalau perlu jadwalnya kita tungguin karena ya itu tadi bahwa visinya bagus, kontennya bagus, pembuat filmnya baru gitu. Kalau tidak kemudian mencari cara untuk kemudian orang pengen nonton, ya akhirnya harusnya itu yang akan lebih menarik untuk ditonton. Itu kenapa kita bekerja sama dengan talent-talent yang menggabungkan gitu, antara dari awal ini punya konsep yang menarik itu karakter perempuan ini, dan waktu kita diskusi dan ada namanya Raya Hanun, kita ini gimana caranya sampai harus kejadian gitu. Yang PR saya adalah gimana caranya meyakinkan Hanum bahwa ini direktur baru loh, tapi please percaya ini gitu itu. Dan ya ternyata Hanum juga punya visi yang sama, bagaimana ingin mendukung talent-talent yang baru, terus kemudian dan juga menggabungkan teman-teman yang bisa dibilang ya kita bisa bahasakan pemain-pemain lokal di Jogja, tapi teman-teman udah tahu lah kualitas pemain-pemain di Jogja seperti apa gitu, kemampuannya gitu. Dan juga malah juga sangat menarik gitu buat saya gitu, karena dibilang baru tidak sama sekali.
ranah film yang seperti ini. Jadi ya itulah kemudian ketemu titik itu. Jadi kolaborasi yang luar biasa nih Mas ya, karena sutradara untuk Mas Adan ini adalah debut untuk sutradara film panjang pertamanya ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dan tadi sebagian cast yang hadir di sini sudah dijelaskan alasan dari Mas Iva kenapa, karena biasanya ketemu Mas Mala kalau ngobrolin musik kan kita. Sekarang ngobrolin film dan pengalaman yang sangat luar biasa ya, karena sebenarnya bekerja sama dengan Mas Iva tuh seperti sesuatu hal yang sudah kubayangkan belasan tahun yang lalu. Karena dulu basicnya aku juga pernah bekerja sama dengan Mas Iva, bahkan waktu itu tuh aku masih magang, dan aku punya pikiran bahwa suatu saat aku akan bisa bekerja sama, dan ternyata itu bisa terwujud 12 tahun kemudian, dan itu luar biasa buat aku sih. Dan dengan Pak Yadi juga, karena kebetulan aku kalau dengan jarak secara usia itu terpaut puluhan tahun ya, dan bahkan waktu aku masih anak-anak pun film yang gue tonton tuh Petualangan Sherina yang itu dibikin Pak Yadi, dan syuting bersama Pak Yadi buatku tuh seperti bonus, karena kita bekerja tapi juga aku banyak belajar dari beliau gitu, dan itu juga yang bikin aku jadi lebih yakin bahwa apapun kendala yang ada di film ini, ketika kita kerjakan bersama-sama hasilnya pasti akan maksimal. Ya, begitu juga dengan pengalaman bekerjasama dengan cast yang ada di sini, Mbak Rehanun, Mas Dena, Mas Mala, ini juga buatku mereka memberikan energi yang sangat besar sih buat film ini, dan ini sangat luar biasa buatku. yes, kalau tadi kita lihat trailernya baru dikasih sedikit orang Forka ini, silakan. Ya, yang kita sepakati dari awal memang kita ingin membuat film horor, tapi juga kita ada unsur sosial dan humanisnya di dalam film ini, dan itu juga kenapa kita sepakat bahwa kita akan membuat film yang berlatar belakang tentang tambang, tentang keadaan sosial yang ada di sekitar kita, yang memang kita tahu bahwa melalui film ini mungkin kita bisa sampaikan kepada masyarakat luas bahwa ada sesuatu loh yang mungkin situ tidak terbaca sebelumnya, dan melalui film ini mereka akan sedikit banyak tahu bahwa ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya, jadi akan ada konflik yang luar biasa di dalamnya. Iya. Dan tadi kita pengen tahu dan ngobrol sama Mas Iva, berapa lama sih untuk pencetusan idenya ini sampai kayak ini ada di project ini, silakan. Selamat siang sebelumnya buat teman-teman, terima kasih sudah pada datang, sudah hadir dalam acara ini. Menyambung dari pernyataannya Mas Iva tentang meyakinkan untuk syuting dengan sutradara baru, itu tidak pernah menjadi sebuah masalah dari saya selama visi dan karakter yang akan saya mainkan juga menarik dan punya arti tersendiri buat saya. Jadi itu tidak terlalu sulit untuk saya, untuk meyakinkan saya ya Mas Iva, tidak terlalu sulit karena pertama juga saya pengen banget bekerja sama dengan Mas Iva, bekerja sama dengan Forka. Saya memang salah satu tujuan saya itu saya pengen kerja dengan Mas Iva. Dengan adanya kesempatan ini tanpa melihat genre-nya dan segala macam, ya saya memang tertarik, lebih lagi tertarik ketika dikasih tahu bahwa akan menjadi salah satu perempuan di film ini. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan dari cerita ini, bukan hanya sekedar kemewahan atau kekerenan secara visual, tapi ada arti tersendiri yang ketika ditonton rasanya tuh mungkin insya Allah akan dicapai sama audiens. Yes. Kalau boleh dijelaskan ke teman-teman media, karakternya seperti apa sih yang jadi pergulatan di sini? Sebenarnya rasa yang dirasakan oleh Ambar di film ini itu tuh tentang kehilangan, tapi portraying Ambarnya ini sendiri, bagaimana dia memanage perasaan kehilangannya itu di ruang lingkup yang tidak nyaman sebenarnya, tapi dia harus lawan itu semua. Itu yang membuat menjadi sebuah karakter yang tidak biasa, yang tidak biasa diperlihatkan dari perempuan. Jadi kekuatan perempuan tuh bukan hanya sekedar walaupun dikelilingi oleh banyak laki, itu tidak membuat tujuannya Ambar ini menjadi padam, tidak. Justru itu yang bikin jadi kayak bensinnya dia untuk tetap I have to go on dalam journey ini gitu. Dia karakternya Ambarnya tough, strong,
dan tapi juga ada vulnerable-nya gitu. Ya, sih jadi tepuk tangan dong buat Maria Hados, terima kasih. Tadi kita ngobrol lagi dan ketemu di beberapa kali di momen yang ngobrolin dia musik gitu. Kali ini film ini gimana ceritanya, Mas Mala, dan percaya ini luar biasa nih buat dirimu, silakan. Ya, gue nggak pernah menyangka ada di duduk bareng sama Iva Ispansyah, Raihanun Nasradina dan Mas Eden sih di sini sebagai jajaran cast, karena terbiasa sejak 10 tahun kemarin dulu main musik, kemarin 10 tahun udah tahun ke-10 kerja di label. Ketemu Mas Iva pertama kali ngegarap jadi musik supervisor untuk filmnya Beliau, karena artis gue ada yang main di situ. Iya. Tapi ketika sekarang jadi cast ya kayak mimpi gitu loh, nggak tahu, kayak udah gitu. Memang ketika Mas Iva menawarkan, kita ketemu sama Mas Eden, gue juga langsung ketemu, ntar yang jadi pemeran utamanya Raihanun, Piala Citranya 2 nih. Iya kan? Udah jiper duluan, cuman saya banyak melihat ngobrol sama Mas Iva, ngobrol sama Mas Eden, ya udah it's a new challenge. Saya seneng banget ditantang sebenarnya. Ditantang sih kayak seneng ada tantangan lah gitu. Apalagi Mas Eden juga bilang seotentiknya satu film bahasa Jawa, si paling Sunda nih gue. Gitu. Ya kan, kita berdua nih tinggal di Jakarta, maksudnya memang tadi Mas Iva juga bilang di Jogja. Iya. Semua teman-teman yang, jadi ini mah pengalaman yang pakai mah lagi, maksudnya pengalaman yang beneran pembelajaran. Emang belajarnya banget ini. Yes, udah dari musik ke acting, kemudian bahasa juga luar biasa belajarnya, bermain dengan nama-nama yang luar biasa. Bener. Jadi karakternya kalau boleh di spill, tadi kan baru dikit tuh, karakternya seperti apa sih? Karakter gugupnya, pencapaiannya karena ketemu semua orang ini yang luar biasa, kayak gampang. Karena ngasih uang ke Mas Rosa dia emang beneran gugup. Wah, gugup. Udah mau daftar les acting sebenarnya sama Pak Rosa itu sebelumnya. Main banget gue bilang. Karena kalau tadi boleh dikasih jadi siapa, jadi apa dan siapa? Lukman ini mandor. Mandor. Secara karakter tuh dia menyimpan sesuatu yang dia nyimpan sendiri dari karena ada, ya nanti bisa kelihatan lah ya. Cuman empatinya tinggi ketika ada seorang perempuan tough yang sedang mau menuju punya tujuan gitu. Jadi dia juga empatinya sama Hanum tuh juga, sama Ambar tuh juga besar, tapi di satu sisi dia juga layernya juga terbungkam sebenarnya. Gitu. Dan karena apa belum boleh dibocorin. Betul. Nanti tanggal 52. Apa belum? Karena apa Bener, Mas? belum? Gua nggak salah kan? Nggak ada ya? Takut juga. Baru nih soalnya nih pertama kali gue. Nanti ketagihan dong. Apa? Ketagihan dong. Iya Mas, kayaknya. Iya bener. Yang kedua, Mas. Amin. Ya Mas Amin, Mala, amin, terima amin, kasih amin. tepuk tangan buat Mas Mala. Thank you Mas Mala. Nanti ngobrol lagi sama kita. Rahayu, selamat datang. Terima kasih pada seluruh keberadaan yang membersamai di sini, khususnya Mas Edun dan Mas Iva dan semua yang ada di Angkara Murka. Kerja sama Mas Edun dan Mas Iva itu kayak anak bau kencur jadi bau kunyit gitu. Gimana tuh maksudnya yang boleh tuh? Iya, karena mereka racikan seninya itu buat aku, mereka punya karakter yang nggak bisa dipunyai orang lain gitu kan. Dan jujur kayak dalam hati kalau Eden juga udah berpikiran dari dulu mau sama Mas Iva. Ya. Aku pun seperti ya ketiban duren ya kencur jadi kunyit itu tadi. Dan secara peran pun memang jatahnya dapat itu yang buat aku pengalaman baru banget untuk peran itu. Pengalaman yang dirasakan. Jadi workflow dan kemudian production secara umum juga asik banget ketika kerja sama mereka gitu kan. Terlebih Mas Iva yang sudah, kalau Pak Yadi itu Mas Iva nggak bocah lagi dulu ya, itu masih bocah. Itu kan masih bocah. Mas Iva udah remaja. Udah remaja, ya Pak Yadi udah BVM, yang kita masih remaja deh, masih pada kecil. Karena Mas Iva itu produser yang mature menurutku. Yes. Mature, jadi kelihatan di produksinya itu mature, benar ya teman-teman ya? Betul katanya sih. Apalagi padahal medan kerjanya. Mas, kalau Anda ikut syuting Saya nunggu di studio bioskop aja makanya. bersama tempat-tempat yang itu real, nggak ada yang di studio. Wow. Di alam bebas, alam liar itu. Nah terus build chemistry
untuk bersama dengan teman-teman cast yang lainnya gimana Mas Dena? Dengan Mbak Rehanu, dengan Mas Mala, dan teman-teman yang lainnya tadi? Iya, kita bertukar cerita. Cerita tentang karakter kita yang tidak terceritakan itu dari mimik cerita itu sudah, dari mimik itu sudah kita sudah bercerita ya. Dan iya benar, aku baru sadar kamu ngomong sebenarnya dua nih hari Banyak sebenarnya. Harus dua, Mas Mani. yang terdeteksi dua dan lain sebagainya gitu kan. Alhamdulillah kita merasakan ya energi yang tersalurkan itu. Aku bahkan nonton trailer tadi itu mau nangis lagi itu kenapa coba? Horor ya. Perjuangan. Padahal horor ya. Padahal horor ya. Padahal horor gitu. Iya. Di sini aku punya anak sama si Ambar gitu kan. Dan waduh, ini gawat sih ini trailernya aja udah kayak gitu. Ini tadi aku duduk di sini aja masih harus atur nafas gitu. Dan kita lihat nanti di tanggal 20 Betul, seperti penting apa itu. filmnya. Siap. Chemistry-nya nanti bisa dilihat tadi. Bisa dilihat langsung. Tepuk tangan dong untuk Mas Aksara Dena. Thank you Mas Dena. Dan memang kalau bicara tentang riset, mungkin saya juga sedikit bercerita ya, maksudnya ide ini datang dari mana. Karena kebetulan saya lahir dan besar di Jogja, di area Sleman, di mana area itu tuh area yang tidak jauh dari lereng Gunung Merapi. Sebenarnya dari kecil kita sering dengar cerita-cerita tentang mitos atau horor di mana kita itu dilarang mendekati area lereng gunung karena dipercaya memang area di lereng gunung itu banyak demit atau setan yang menghuni di sana. Dan ternyata cerita dari masa kecil itu yang masih terbawa sampai aku dewasa ya. Cuman akhirnya ketika aku dewasa dan mencari tahu, banyak fakta-fakta lain yang aku dapati. Tidak hanya tentang demit dan setan yang ada di sana, karena juga ada beberapa aktivitas penambangan yang sifatnya mungkin kita nggak tahu ya secara konsekuensinya dengan alam seperti apa dan prosesnya itu seperti apa, sehingga akhirnya itu memantik pikiranku untuk meriset lebih dalam. Aku coba ke sana bertanya dengan warga sekitar dan lain sebagainya, sehingga aku percaya bahwa apa yang ada di sana itu menjadi penting untuk disampaikan dalam film ini. Kira-kira gitu, Mas. Siap. Terima kasih Mas Aden. Dan Mas Aden melihat karya-karya udah lama ya, jadi Mbak Monica, terima kasih pertanyaannya. Banyak sekali tantangan ya, tantangannya untuk pada saat proses syuting. Untuk pertama yang bisa saya ceritakan tapi juga nggak spoil terlalu banyak adalah setnya. Bisa dilihat dari trailer tadi kan, itu kan setnya ditambang dan segala macam, dan saya harus piawai untuk menjadi penambang pasir. Mau nggak mau harus menjadi penambang pasir karena apa? Karena itu tempat kerja suami saya yang diperankan sama Mas Dena. Jadi semakin saya tuh tadinya tuh taunya cuma di luar aja tentang pertambangan ini, tapi semakin masuk ke dalam ternyata tuh semakin banyak cerita yang tidak tersampaikan keluar. Itu sebenarnya juga kayak kupas bawang gitu Mbak. Untuk tantangannya di saya tuh juga untuk tahu masuk pelan-pelannya itu aja tuh udah gerogotin emosi juga gitu. Secara secara emosi dari Ambar ternyata kena juga di saya personalnya saya gitu. Untuk mengulik kegelapan di balik pertambangan itu. Terus selain daripada set, gak ada sih Mbak, lebih kepada gitu, dan juga mungkin bahasa kali ya. Tapi tadi udah disampaikan sama Mas Lukman, lebih kepada bahasa yang karena ini harus full bahasa Jawa, nggak dicampur dengan bahasa lain. Itu mungkin menjadi salah satu tantangan untuk saya, yang mana saya tuh sebelum take tuh pasti untuk melancarkan dialognya itu juga ada dari Astrada dibantu gitu untuk ngulang-ngulangin terus kalimatnya supaya akhirnya menjadi fasih. Jadi lebih ke arah sana aja sih tantangannya. Tapi untuk setnya itu buat saya justru bikin karakternya semakin menjadi-jadi gitu, jadi bulat gitu karena setnya itu sendiri. Jadi udah mewakili perasaannya karakter masing-masing dalam film ini, setnya itu sendiri. jadi setnya memberi energi lagi ke karakternya ya, jadi semakin padat bulat gitu ya setnya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Reno jawabannya. Selanjutnya silakan. Ya, makasih pertanyaannya. Ya menurut saya pada saat kita menginisiasi film ini gitu ya, dari awal memang kita sudah komit gitu. Kita udah kebayang bahwa distribusinya
Indonesia karena itu main goal kita. Tapi saya sendiri percaya gitu bahwa untuk melaunch itu festival adalah ruang yang tepat gitu untuk bagaimana film ini akan ketemu dengan penontonnya yang lengkap gitu dan efektif gitu untuk bagaimana film ini dibaca gitu dan dikritisi gitu. Nah terus kemudian sejak awal mulai, walaupun ini pengen sebagai film bioskop di Indonesia, tapi karena saya dan Eden memang secara track beberapa film pendeknya juga di festival gitu. Nah pada saat menginisiasi film ini, dulu kita ke beberapa project market, dan sekarang pun saat film ini sudah akan rilis di bioskop nanti tanggal 22 Mei, film ini nanti di tanggal 30 April akan berpremiere dan kompetisi di Udine Far East Film Festival Italia itu. Jadi film ini akan berkompetisi dengan sekitar 20 film lain, tapi khusus ada penghargaan untuk sutradara pertama. Itu ada sekitar 6 atau 7 film dari berbagai negara yang khusus diberikan pada sutradara film pertama. Jadi nanti akan pertama kali diputar 30 April di Udine. Ya seperti itu ya. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong.